berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan iman kita dan kita datang kepadanya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Lewat semua aktivitas kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hal-hal baik yang Tuhan kerjakan. Saat ini kami datang kepadamu membawa hal-hal yang masih jadi pergumulan kami. Kami sangat percaya ketika kami datang kepadamu, kelegaan Tuhan berikan, jalan keluar Tuhan berikan. Bapa, saat ini kami juga siap mendengar firman-Mu. Engkau berbicara, perbaharui hati kami, arahkan hidup kami, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam kebenaran dan di dalam pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kematian itu sebuah realita hidup yang harus dihadapi setiap orang. Ada banyak kisah ketika kematian terjadi. Ada banyak cerita ketika kematian terjadi. Bisa cerita-cerita yang indah, ada cerita-cerita yang menyedihkan, dan ini pasti paling banyak cerita yang membuat orang berduka cita. Tetapi di sisi itu pasti ada hal-hal lain yang itu menjadi pembelajaran hidup, pembelajaran rohani yang baik bagi kita. Manusia tidak mungkin bisa menghindari kematian ketika kematian datang menjemputnya. Tetapi manusia bisa memberi makna hidupnya sebelum mengalami kematian. Kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 13. Lewat perikop ini, kita bisa dapat gambaran bagaimana kisah kematian Saul itu sungguh-sungguh sangat tragis. Ini orang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, menjadi raja pertama kali bagi orang Israel, bagi bangsa Israel. Tetapi Saul ternyata mengakhiri hidupnya, akhir hidup yang tragis. Kematian yang tragis. Orang yang dipilih dan diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, diposisikan dalam kemuliaan sebagai raja yang pertama kali. Tetapi akhir hidupnya adalah kematian yang tragis. Patut kita renungkan tentang hal ini supaya kita bisa menjalani hidup kita lebih bermakna sebelum ajal menjemput kita. Saudara-saudara, kegagalan Saul itu banyak sekali disorot di kitab 1 Samuel ini, termasuk kematian Saul. Mari kita renungkan bagian ini ya. Saudara-saudara, saat itu sedang ada peperangan. Bangsa Filistin begitu luar biasa menyerang orang-orang Israel. Pasukan Israel yang dipimpin Saul itu terdesak sampai akhirnya Saul terluka dan dia akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Kita baca ayat 3 dan 4. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau. Saul mengambil pedang itu dan
menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saudara-saudara, Saul terdesak dan akhirnya terluka, tetapi dia tidak mau ditangkap oleh musuh, kemudian dianiaya, jadi bahan mainan dan akhirnya dibunuh. Saul menolak mati di tangan musuh sebab dia menganggap kalau dia mati di tangan musuh itu hal yang memalukan, tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk bangsanya, karena dia seorang raja. Dia adalah raja yang dicintai oleh rakyatnya. Oleh sebab itu ia meminta senjata, pembawa senjatanya untuk membunuhnya, tapi ternyata nggak mau. Dan karena pembawa senjatanya tidak mau membunuh dia, Saul memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Saudara, dengan kata lain, Saul ini bunuh diri ini karena dia tidak mau ditangkap hidup-hidup dan baru dibunuh oleh musuhnya. Apakah cara kematian Saul terhormat? Tentu saja tidak. Dia mati, iya, tetapi cara yang diambil, dia menghindari cara yang bagi dia memalukan kalau dibunuh musuh. Tetapi dia juga mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak terhormat. Kisah ini ditutup dengan tindakan kepahlawanan dari penduduk Yabes Gilead yang mengambil mayat Saul. Karena waktu itu ketika pasukan Filistin berhasil merengsek masuk lebih jauh, mereka temukan mayat Saul dan anak-anaknya, maka mayat-mayat itu dibawa dan dipancang di tiang pintu gerbang mereka. Saudara, kita baca ayat yang ke-11 dan 12. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Saudara-saudara, ini yang di balik kisah-kisah kematian itu ternyata ada cerita-cerita yang lain yang tidak semuanya bernuansa gelap, bernuansa murung, dan bernuansa kesedihan. Ada cerita-cerita yang membuat kita bisa kagum. Ini yang terjadi di balik kematian tragis Raja Saul. Ada orang-orang yang menunjukkan sisi kepahlawanannya, yaitu orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani di Yabes Gilead coba mengambil mayat Saul dan anak-anaknya. Tindakan itu tindakan yang luar biasa. Mereka tunjukkan kehormatannya sebagai bangsa, mengambil rajanya, mayat rajanya dan anak-anaknya. Mereka tidak mau raja dan anak-anaknya itu jadi bahan olok-olokan oleh musuhnya. Mereka ambil resiko untuk mengambil itu, walaupun itu resiko yang sangat berbahaya sekali. Dalam banyak aspek kehidupan kita pun kadang-kadang kita akan temukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita renungkan lebih cermat, Saul bisa mewakili diri kita sebagai manusia yang seringkali lupa bahwa jabatan, kekuasaan, kekayaan, kehebatan, kekuatan adalah anugerah yang dipercayakan kepada Allah. Harus dipertanggungjawabkan dengan baik, harus dilakukan dengan baik, tidak boleh melupakan Tuhan. Semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak boleh itu sepertinya karena kehebatan kita, kemudian kita melupakan Tuhan, kita menyombongkan diri dan berusaha sedemikian rupa untuk terus-menerus melindungi jabatan dan kekuasaan. Kita lupa bahwa ketika Tuhan mempercayakan kepada kita harus dipertanggungjawabkan dan pasti ada batas waktu yang Tuhan berikan. Semua yang kita miliki di dunia ini ada batasnya, termasuk usia kita sebagai manusia. Kita berapa lama hidup di dunia ini, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan soal berapa lama umur kita, berapa lama sampai kita dipanggil Tuhan.
jumlah umur itu bukan sekedar angka, umur itu harus menjadi makna. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan hidup, mari kita mengisinya dengan hal-hal yang bernilai kekal. Jangan hanya menuruti keinginan sendiri, jangan hanya ingin memuaskan kenikmatan sesaat saja. Jangan hanya coba melindungi jabatan dan kekuasaan, sepertinya kita akan berkuasa seumur hidup. Sepertinya kita akan punya jabatan seumur hidup. Tidak, semua ada batasnya. Selama Tuhan beri kita kesempatan, lakukan sepenuh hati, pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan itu punya makna yang memuliakan Tuhan, bernilai kekal, sekaligus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian tentang Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di balik itu juga, mari kita juga terpanggil untuk membangun sikap seperti orang-orang dari Yabes Gilead yang berani mengambil risiko yang berbahaya karena mengasihi, karena menjaga kehormatan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Jadilah saksi-saksi Kristus. Jangan merusak kehormatan hidup kita yang mulia sebagai orang Kristen dengan cara-cara yang buruk, dengan cara-cara yang mempermalukan nama Tuhan. Kita harus mengambil risiko, berani mengambil risiko walaupun itu berbahaya, untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita menghargai status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kita rela berkorban untuk Tuhan kita, walaupun itu pasti tidak pernah sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi tindakan kasih itu selalu bermakna. Para orang tua nyatakan kasih sayangmu walaupun kadang harus berkorban. Kepala keluarga nyatakan kasih sayangmu walaupun harus berkorban. Tetapi hal-hal yang engkau korbankan akan membuat hidupmu punya makna, punya nilai lebih. Untuk orang-orang yang sudah berkorban bagi kita, mari kita bersyukur. Kita bersyukur atas hidup mereka. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena ada orang-orang yang mengasihi dan sudah berkorban untuk kebaikan kita. Sikap ini sikap yang positif yang terus kita bangun dan menjadi sebuah nilai yang terus kita lakukan sampai kematian menjemput kita, supaya kematian kita bukanlah kematian tragis tetapi kematian yang penuh dengan makna dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini mengingatkan kami kembali supaya kami sungguh-sungguh hidup dengan cara yang benar, mempertanggungjawabkan setiap jabatan, setiap berkat, setiap kepercayaan Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa seperti Raja Saul yang menganggap apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, termasuk kekuasaan, itu karena dirinya dan mempertahankan sementara dia melawan Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami sungguh-sungguh menaruh kebenaran ini di hati kami dan menjadi dasar kami menjalani semua hal. Kami bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan kasih kami bukan sekedar perkataan, tetapi kami rela berkorban demi Tuhan yang kami kasih, demi orang-orang yang kami kasihi. Berkati semua upaya yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Berkati semua upaya yang dilakukan oleh para kepala keluarga, para orang tua, para pemimpin, hamba-hamba-Mu, para gembala jemaat. Semua kasih yang diungkapkan dengan pengorbanan diri mereka untuk melayani, untuk membimbing, untuk memimpin orang-orang yang ada di bawahnya. Tuhan berkati agar mereka
tidak jatuh dalam dosa seperti Saul, tetapi mereka setia ada di dalam jalan Tuhan, mempertanggungjawabkan jabatan dan posisi itu kepada Tuhan, dan ketika Tuhan panggil, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati apapun yang jadi pergumulan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan tolong supaya semuanya bisa ada jalan keluar yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan melalui setiap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri perjumpaan kita saat ini. Terlebih dahulu mari kita mengucapkan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara semua sungguh-sungguh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Salam. Hatiku siap.